Buku ini sempat menggemparkan satu negara. Bahkan ada idol K-pop yang dihujat habis-habisan hanya karena kedapatan membaca buku ini. Pernah nggak sih kalian merasa lelah sama rutinitas kalian? Tapi pas tanya kenapa, malah bingung mau jawab apa. Karena hal berat yang kita alami justru dianggap wajar dan biasa saja oleh lingkungan. Nah, hal itulah yang dialami oleh karakter utama dalam buku ini. Buku yang lagi aku pegang ini kira-kira seberapa mendalam sih isinya? Halo teman-teman, salam literasi. Perkenalkan, saya Arsel Happy dari SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo. Sebelum kita masuk ke dalam buku yang akan kita bedah hari ini, saya akan mengenalkan identitas buku ini terlebih dahulu. Buku ini adalah novel fiksi kontemporer yang dituliskan oleh Cho Nam-jo, asal Korea Selatan dengan tebal 192 halaman dengan tahun terbit 2016, sebelum akhirnya diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini memang tipis, tapi isinya sangat berbobot dan mendalam. Buku ini menceritakan seorang perempuan yang lahir pada tahun 1982 di Korea Selatan. Penulisnya sengaja memilih nama yang pasrah di tahun tersebut sebagai simbol bahwa tokoh ini adalah representasi dari banyak cerita perempuan di sekitar kita. Secara sekilas, kehidupan perempuan ini kelihatan baik-baik saja. Beliau punya keluarga kecil dan kehidupan yang tampak normal. Tapi, misterinya dimulai ketika kondisi psikologisnya tiba-tiba berubah drastis. Tanpa alasan yang jelas, beliau mulai berbicara menggunakan kepribadian orang lain yang beliau kenal. Seolah-olah jiwanya retak karena sebuah beban yang tak kasat mata. Yang membuat buku ini menarik adalah penjelajahan di balik alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Kita diajak melihat realitas sosial yang dialami tokoh sejak kecil hingga berkeluarga. Buku ini menyoroti bagaimana tekanan lingkungan dan ekspektasi masyarakat yang kaku, serta kesalahan kecil yang dianggap wajar, justru menumpuk dan mengikis kesehatan mental seseorang secara perlahan dan tanpa disadari. Gaya penulisan buku ini bersifat jujur dan berani. Uniknya, penulis tidak hanya menggunakan drama fiksi biasa, melainkan menyisipkan data statistik dari lembaga pemerintah, sehingga isu yang diangkat terasa lebih autentik, relevan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, gaya penceritaan buku ini bersifat dingin, objektif, dan minim dramatisasi, sehingga akan membuat pembaca merasa kaku dan jenuh di beberapa bagian. Selain itu, karena topiknya berfokus pada tekanan sosial dan isu sosial yang sangat sensitif, sehingga akan menimbulkan efek emosional yang sangat dalam, seperti memicu rasa sesak atau rasa kurang nyaman bagi sebagian pembaca yang mengalami hal serupa. Buku ini wajib masuk ke dalam daftar bacaan utama kalian. Saya sangat merekomendasikan buku ini bagi pembaca yang menyukai fiksi realisme sosial, karena buku ini bersifat krusial sehingga dapat membangun empati. Bersiaplah untuk terhenyak, merenung, dan bergerak untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil melalui buku ini. Kim Ji-young, lahir tahun 1982, atau sekarang dapat diakses melalui digital, yaitu iPunas atau scan barcode di atas ini. Jangan lupa buat baca buku ini ya. Annyeong! Bye-bye!